Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Loka Jaya Andala dan NIM A12 2020 06377. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 4, yaitu identifikasi proses bisnis yang ada. Saya akan menjelaskan presentasi identifikasi proses bisnis, yaitu usaha Shine Coffee. Shine Coffee adalah sebuah kedai kopi yang bergerak di bidang pengolahan kopi yang beralamat di Jalan Lamongan Raya nomor 28 Sapangan, yaitu seberang SMPN 13 Semarang. Berdasarkan identifikasi dan observasi yang sudah dilakukan, pemilik dari kedai kopi Shine Coffee ingin membuat usaha yang bisa dikatakan juga kedai kopi ini dengan lebih menekankan rasa kopi dan teknik manual brew. Visi dan misi dalam usaha Shine Coffee yaitu visinya menjadikan kedai kopi yang dikenal oleh masyarakat karena teknik manual brew. Misinya yaitu mengenalkan kopi di semua kalangan dengan teknik kopi yaitu teknik manual brew. Struktur usaha yang ada. Shine Coffee atau kedai kopi ini masih belum mempunyai struktur organisasi yang lengkap dikarenakan usaha kedai kopi ini masih tahapan merintis dari awal, yaitu lagi awalan membuat, yang berarti struktur organisasi, tugas-tugas, dan tanggung jawab yang ada di dalam usaha ini masih dipegang oleh ownernya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis yang ada di dalam usaha Shine Coffee. Di dalam suatu proses bisnis atau prosedur sistem yang ada di dalam usaha membuat usaha kedai kopi ini mempunyai beberapa proses bisnis yang ada, yaitu pembelian bahan baku, penjualan kopi, dan memproduksi kopi. Pembelian bahan baku. Proses bisnis yang pertama yaitu proses dalam pembelian bahan baku untuk pembuatan kopi. Untuk pembuatan kopi pasti membutuhkan bahan baku, dan di sini dia mempunyai 3 supplier bahan baku yang ada. Pertama dari teman owner kedai kopi Shine Coffee, yaitu yang ada di Banyumanik. Kedua dari Superindo, yang ketiga dari Lotte Mart. Tahapan awal dalam pembelian bahan baku pembuatan kopi ini yaitu membuat data pembelian bahan baku terlebih dahulu, kemudian menuju ke tempat penyedia atau supplier bahan baku tersebut. Bertanya kepada supplier apakah tersedia bahan baku atau biji kopi tersebut. Kemudian mengajukan pembelian biji kopi tersebut kepada supplier. Di sini saya akan memaparkan flowchart pembelian bahan baku yang ada. Pertama yaitu pembelian bahan baku, mengecek bahan baku yang ada. Kemudian jika tidak ada bahan baku, dia membuat pesanan. Kemudian melakukan pesanan dan kemudian menunggu barang dari supplier, menerima pesanan, cek barang pesanan. Ketika barang pesanan tidak sesuai dengan pesanan yang ada, melakukan konfirmasi ke supplier. Jika barang pesanan sesuai dengan pesanan, melakukan pembayaran, kemudian menyimpan dan menyusun barang, dan kemudian selesai. Penjualan kopi. Proses bisnis yang kedua yaitu proses dalam penjualan kopi. Konsumen ketika ingin membeli kopi di Shine Coffee dengan mencari barista yang ada atau seorang pekerja yang membuat dan menyajikan kopi, kemudian barista akan memberikan menu, dan ketika ada yang tidak memahami menunya atau jenis kopi yang ada, barista bisa memberikan saran yang ada di kopi maupun non-kopi yang ada di menu. Setelahnya konsumen bisa melakukan pembayaran sesuai dengan harganya, yang pembayarannya bisa melalui transaksi uang cash, ShopeePay, GoPay maupun OVO. Kemudian barista akan mengecek pembayarannya dan akan membuat kopi yang dipesan oleh konsumen. Setelah itu barista akan membuat laporan penjualan kopi yang ada. Flowchart penjualan kopi. Penjualan kopi pertamanya yaitu mengecek bahan baku terlebih dahulu. Jika tidak ada, menolak pesanan dan kemudian selesai. Jika ada,
Jika ada konsumen melakukan pesanan terlebih dahulu, kemudian membuat pesanan, kemudian melakukan pembayaran terlebih dahulu, dan menunggu pesanan. Setelah menunggu pesanan, yaitu menerima pesanan kemudian selesai. Proses bisnis yang ketiga yaitu produksi kopi. Prosedur sistem atau proses bisnis produksi kopi, produksi pembuatan kopi dengan langkah pertama menyiapkan bahan baku dalam pembuatan kopi berupa biji kopi. Kemudian mencatat data dalam produksi kopi. Setelah mencatat data produksi, barista akan membuatkan atau produksi kopi selanjutnya. Selanjutnya, barista akan memperbarui data produksi kopi, kemudian akan mengecek stok kopi yang tersedia. Setelah itu, barista akan membuat laporan produksi kopi. Flowchart produksi kopi. Flowchart produksi pertamanya tetap mengecek bahan baku terlebih dahulu. Jika tidak ada, tidak memproduksi. Jika ada, mencatat pesanan, kemudian membuat atau produksi kopi, menunggu produksi, membuat data produksi terlebih dahulu, kemudian mengecek bahan baku, kemudian membuat laporan produksi, dan selesai. Sekian dari saya, presentasi saya dalam proses bisnis yang saya jelaskan itu, dan terima kasih.